Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Corina Fauzi, NIM C0C0191033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Menurut SAK etap yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, biaya perolehan aset atau nialisasi aset tersebut dapat diukur dengan andal. Amortisasi adalah prosedur akuntansi yang secara bertahap mengurangi nilai biaya dan suatu aktiva dengan umur manfaat terbatas atau aktiva tidak berwujud lain melalui pembebanan berkala ke pendapatan. Amortisasi juga dapat berarti pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo. Metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek mencakup yang pertama, utang bank, kedua utang usaha, ketiga pajak penghasilan 21, keempat pajak penghasilan 23, yang kelima pajak penghasilan 26, yang keenam PPN keluaran atau pajak keluaran, yang ketujuh biaya yang masih harus dibayar, yang kedelapan utang dividen, 9 utang wesel, dan terakhir pendapatan diterima dibuka. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Pajak penghasilan 21 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif lebih tinggi 20% dan tarif yang memiliki tarif yang memiliki NPWP. Pajak penghasilan 26. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. PPN keluaran atau pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP. Tarif PPN adalah 15%, serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan tarif ekspor adalah 0%. Untuk mencatat jumlah pajak dalam praktiknya, sering digunakan pendekatan neto baik dikurang neto baik dalam jumlah pembelian maupun penjualan tidak termasuk PPN. Kesimpulan saya dapat dari makalah ini adalah aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Amortisasi adalah prosedur akuntansi yang secara bertahap mengurangi nilai biaya dan suatu aktiva dengan umur manfaat terbatas atau aktiva tidak berwujud lain melalui pembebanan berkala ke pendapatan. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP. Tarif PPN adalah 15%, serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.